jarak tanam lah minimal untuk cengkeh 7 meter 8 meter ideal. Jadi jarak di sini sahabat, saya dengan si Wa sedang melakukan kegiatan menyiram bibit tanaman cengkeh yang usia bibit cengkehnya sini sudah 6 bulan ya. Cuma nampak kelihatan besar karena di sini adalah terus dibantu penyemprotan dengan nutrisi daun atau disebut dengan pupuk daun agar pertumbuhannya semakin cepat. Jadi saksikan terus video sampai selesai ya. Kami dengan si Wa akan terus melakukan penyiraman karena sudah tidak ada hujan. Jadi penyiraman sama Mang Wa ya. Ini bibit tanaman cengkeh yang dimana tanaman cengkeh di sini usia di bawah 1 tahun memang harus kita terus jaga ya. Selagi belum dikelahankan, sekalipun sudah usia 1 tahun ke 2 tahun, kalau masih dalam media polybag itu kan tidak ada hujan harus kita siram. Ya setidaknya 1 minggu 3 kali lah sampai dia basah kuyup. Nah diusahakan seperti biasa, jadi kalau penyiraman itu kalau bisa airnya langsung menyerap ya, tidak menggenang ataupun diam di situ saja di atas polybag, nggak harus menyerap. Keadaannya seperti ini nih, kering kan, habis siram tapi kering, itu normal dalam suatu penyiraman bibit tanaman cengkeh maupun tanaman-tanaman yang lain yang kita sebai di balai bibit penataran, begitu sahabat. Jadi di sini saya bukan hanya memperlihatkan pohon cengkeh yang sudah dewasa, melainkan sudah berbuah. Jadi kami juga di sini selain merawat tanaman cengkeh yang di kebun, menyemai juga di tempat pembibitan. Ya kadang kalau ada petani setempat yang mau pesan boleh, tidak apapun juga tidak masalah, karena saya untuk bahan-bahan ya seputaran sharing ya atau edukasi lah bilangnya begitu, tentang cara merawat bibit tanaman cengkeh dari mulai nol sampai dia berbuah. Karena saudara saya itu teman yang di Explore Indonesia, beliau punya konten kemarin membahas-bahas bahwa beliau sudah melihat video-video saya 4 tahun yang lalu ya, terutama pada bibit tanaman cengkeh atau pohon cengkeh yang di kebun sampai dengan berbuah kan begitu. Jadi saya bisa sekonsisten itu kan, sekalipun ya uangnya masih belum banyak yang saya hasilkan ya, tapi kan insya Allah satu saat bila tanaman kita yang kita rawat akan membantu ekonomi kita juga, percayalah. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya, karena tujuannya kita menanam bibit tanaman di lahan kebun terutamanya supaya bisa menghasilkan. Jadi intinya kita harus sabar dalam melakukan pekerjaan seperti apapun, kita harus sabar, usaha juga harus sabar ya, bercocok tanam juga apalagi harus sabar. Nah ini kalau untuk nutrisi daun biasa yang kami lakukan itu 2 minggu 1 kali Kak, dengan insektisida ya sekaligus tecis gitu. Untuk nutrisi daun biasa lakukan gandasil yang murah meriah, tapi kita kan sering melakukannya supaya pertumbuhannya ini tetap jaga, tapi jangan sering-sering juga supaya tetap subur maksudnya, tapi jangan sering-sering juga karena terlalu berlebihan nitrogen nanti kan dia lemas. Nanti kalau masih lemas, batangnya masih muda, kalau bisa ditunda dulu, dipending dulu, jangan dulu dikelahankan. Kalau batang-batang pohon cengkeh ini supaya kuat terhadap musim kemarau, bila perlu sahabat lakukan penanaman di atas 1 tahun. Om terus gimana ininya kalau akarnya tembus ke tanah jadi oversak? Caranya kita terus karantina atau beli yang sudah besar. Jadi kalau beli seusia gini kan masih murah ya, sekitar 10.000. Terus pengen ditanam di lahan supaya kuat, tahan terhadap cuaca kemarau kan begitu. Ya didiamkan dulu lah, ya kan, di rumah, kalau di pelanggan rumah, sampai dia betul-betul siap untuk kita tanam. Karena kalau bibit masih lemas kita tanam, riskan terhadap cuacanya kan begitu. Selain itu dipersiapkan dulu lubang tanamnya jauh-jauh hari sebelum sahabat melakukan penanaman kan begitu. Dan bukan hanya cengkeh saja, di sini ada bibit durian, alpukat, kita semai juga ya di sana ya.
Ini naungannya pohon pisang saja sebagai mulsa atau paranet ya. Begitu. Percayalah kalau nanti sudah berbuah, subhanallah, luar biasa. Kita hasilnya itu kayak macam duit nemu gitu kan. Ya kalau hasilnya pengen banyak, tanam banyak-banyak juga. Untuk jarak tanam lah minimal untuk cengkeh 7 meter, 8 meter udah ideal. Jadi jarak tanam itu tergantung lahan, dan kalau rapat-rapat juga kan tidak bagus, saling bersinggungan. Bukannya dia mengeluarkan buah, tapi yang ada daun cengkeh di sini rontok, sahabat. Nanti saya tunjuk tanaman cengkeh ataupun cengkeh yang udah besar tapi bersinggungan, daunnya malah bukan subur tapi tidak rimbun tapi malah hilang. Insya Allah besok-besok akan saya update. Inilah penyebab pohon cengkeh yang sudah dewasa tapi daunnya tidak rimbun gitu. Itu kan jarak tanam sangat pengaruh. Jadi kalau sudah bersinggungan itu salah satunya tidak terpapar oleh sinar matahari. Karena matahari ini sangat penting sekali untuk pertumbuhan suatu tanaman. Guyur sampai basah. Di atas ini pakai paranet, sahabat. Jadi meminimalisasi penetrasi sinar matahari tembus langsung ke tanaman bibit cengkeh yang masih muda, agar dia tidak terlalu panas. Untuk jenis ini Zanzibar, campurlah, ada Zanzibar, ada si putih. Kalau bisa nanti drainasenya, tempat penangkarannya jangan sampai banyak genangan air, sahabat ya. Nanti biar tidak busuk kepala akar tanaman cengkeh di sini. Ketika dia layu, ciri-cirinya dia memerlukan air, layu ya. Dan nanti bibitannya kalau mau ditanam pilih bibitan yang minimal 8 helai. Cabangannya itu sudah minimal. Lebih bagus lagi maksimalnya 10 sampai 12. Jadi usahakan batangnya sudah keras, dan syarat untuk ditanam ke lahan itu sudah 12 bulan. Syarat minimal. Maksimalnya ya sampai 2 tahun itu bagus. Akar udah banyak, batangnya udah keras, kan itu dikelahankan jauh lebih baik, sahabat. Mari para petani Indonesia untuk bercocok tanam, baik tanaman cengkeh, durian, pepaya, lengkeng, diproduktifkan kembali lahan-lahan yang kosong terbengkalai, agar kita punya investasi dan penghasilan di masa depan, khususnya untuk kita dan anak cucu kita. Semoga ini bermanfaat bagi para petani Indonesia, khususnya para petani cengkeh dimanapun berada. Semoga petani Indonesia makin jaya, makmur, dan banyak rezeki. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya yang saya sampaikan di video saya ini. Ketemu lagi di video saya berikutnya. Sebelum saya undur diri, saya banyak ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton, like, comment, share, dan subscribe-nya serta dukungannya. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan saya doakan juga semoga panjang umur dan dimudahkan segala rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Terima kasih, ketemu lagi di channel saya Rudian Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.